Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam tayangan pada pagi hari ini. Biarlah saudara dimanapun saudara berada, saudara diberkati lewat pelayanan di tempat ini. Saudara bisa diubahkan, bahkan saudara bisa dijamah oleh Tuhan. Sedang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih tetap di rumah dan kita masih beribadah di rumah. Kita percaya bahwa mujizat daripada Tuhan, bahwa berkat yang luar biasa daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh keajaiban-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kami ada, kami berdiri hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi di luar hidup kami, bahkan di dunia ini, bahkan di negara kami, bahkan di tempat kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Kami hanya percaya, menyerahkan diri, dan tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan Yesus memegang tangan kami. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa dari tata-Mu membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Hanya Dia pengharapan kita. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di
Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan anugerah-Mu besar. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu curah bagiku. Senantiasa terima kasih Bapa, Engkau sungguh ada bagi kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun juga. Engkau tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau menyembah sebab Engkau ada di sini. Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan.
Mari angkat tanganmu. Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you, Lord. You are here, bringing every heart. I worship you. I worship you. Worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Even when I don't see it to working, even when I don't feel it to working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it to working, even when I don't feel it to working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it working, even when I don't feel it to working, you never stop. You never stop. You are miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sini menyembuhkan setiap kami, bekerja buat kami Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Semua kita mari kita dengarlah panggilannya untuk menggenapi
Raja, dialah Raja. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita nikmati anugerahnya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan dialah, katakan Raja, Raja. Gemuruh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Tuhan kita, sama-sama kita menyanyi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji Engkau Tuhan, Engkau penebus kami. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu bersama-sama, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di hari Minggu yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam setiap kita. Bersama saya Nesya, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menginformasikan kegiatan sepekan gereja kita yang terangkum dalam Weekly News. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah! Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tak
untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan, Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur saat ini karena Engkau Tuhan yang menyediakan tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau menuntun kami. Sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel ketika mereka dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Engkau meneduhkan mereka dengan tiang. Dan Engkau menerangi pada malam hari dengan tiang api. Kami percaya bahwa dalam saat ini pun kami percaya bahwa Tuhan selalu melingkupi kami, bersama dengan kami. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Ajar kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Sebab segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan video ini. Ketika mereka beribadah di rumah atau dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama bekerja dimanapun mereka berada. Engkau meneduhkan setiap hati kami, kehidupan kami. Bangkitkan iman percaya kami dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan, Engkaulah harapan kami. Mari Tuhan Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu persiapkan, biarlah semuanya itu dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk kami benar-benar mengerti kehendak Bapa. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami menjadi orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan.
keadaan sekitar kami tidak membuat kami gentar, karena kami tahu bahwa Tuhan pembela kami, Tuhan naungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa Tuhan buat setiap sedang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, bukakan hati dan pikiran mereka agar setiap benih firman Tuhan yang mereka dengar saat ini dapat menjadi benih yang hidup dan akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda, meskipun kita tidak selalu langsung berjumpa secara langsung, tapi bersyukur bahwa sampai saat ini kita bisa hidup, kita masih bisa bernapas, semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang saat ini mungkin kejadian yang kita dengar di luar sana, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan saya percaya bahwa kehidupan kita terus akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, karena jangan izinkan kekhawatiran untuk menyerang kehidupan kita. Tadi lagu mengatakan biarlah tiang awan dan tiang api itu yang akan terus menerangi, menuntun kita, sehingga sekalipun ada panasnya terik matahari, tapi tidak akan menyerang kehidupan kita, karena ada awan dan api yang akan terus menerangi setiap malam kita. Bersyukur pada saat ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan pada saat ini akan membahas tentang dua tokoh. Bagi saya tokoh yang cukup unik, dan dua tokoh ini menjadi tokoh yang sangat inspiratif hari-hari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lagi membahas tentang kisah daripada Elia dan janda di Sarfat. Dan biarlah firman Tuhan yang kita akan renungkan ini akan memberkati kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan janda di Sarfat. Dan biarlah firman ini juga yang kita akan baca bersama-sama akan membangkitkan iman kita. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka, saya percaya bahwa Tuhan pun yang sama akan memelihara kehidupan kita. Kita akan membaca bergantian dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Dan kita akan baca bergantian, saya akan membacakan ayatnya yang genap, dan saya minta jemaat Tuhan dimanapun Anda berada bisa membacakan ayat yang ganjil. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Silakan jemaat Tuhan. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sebab firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia.
Puji nama Tuhan, suatu firman, suatu kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu sendiri bahwa suatu hal Tuhan kerjakan mujizat melalui seorang nabi yang bernama Elia. Kalau kita melihat tentang apa yang terjadi pada zaman Elia, apa yang terjadi pada waktu Elia menjadi seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, di mana kemudian ada suatu krisis kerohanian terjadi, di mana seorang raja Ahab yang memerintah Israel pada waktu itu mengalami hal di mana mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka mengadakan penyembahan berhala. Dan krisis kerohanian ini yang kemudian akhirnya menyerang orang-orang Israel ketika mereka mengalami krisis dalam bidang pangan atau makanan. Dan krisis yang mereka alami ini bukan krisis yang mudah. Karena apa? Alkitab mencatat, kalau sudah nanti buka kembali di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, bahwa mereka mengalami di mana tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Saya bayangkan bahwa ini kemarau yang cukup panjang, 3 tahun 6 bulan. Dan krisis yang melanda itu bukan krisis hanya yang terjadi di bangsa Israel, tapi seluruh dunia. Alkitab mengatakan, kalau saudara baca nanti di Yakobus pasal 5 ayat 17, bahwa krisis yang mereka alami adalah krisis yang melanda dunia di mana tidak ada air yang kemudian turun pada masa itu, ketika Elia kemudian memperingatkan Ahab bagaimana dia tidak taat terhadap perintah Tuhan. Ketika kita hidup saat ini pun, saya merenungkan sejenak tentang kisah ini. Saya mulai merenungkan apa yang terjadi pada saat ini, tanpa bermaksud menghakimi bagaimana krisis kerohanian terjadi. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu dalam tangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Bahkan sekalipun itu sepertinya tidak baik, tapi di dalam tangan Tuhan ada satu rencana yang baik di balik semua itu. Bahkan melalui krisis-krisis yang ada, kita bisa melihat ada tokoh-tokoh yang tampil, kemudian mereka menjadi seorang pahlawan. Mereka menjadi orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Dan dalam kisah ini pun kita melihat sejenak bahwa dalam krisis yang terjadi ada campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa krisis yang terjadi itu melanda seluruh dunia, bahkan termasuk Elia. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, bahwa dikatakan bahwa Elia pun dia mengalami krisis di mana dia harus menyingkir di suatu sungai, dan kemudian Tuhan memelihara dia di suatu sungai Krit di mana ada burung gagak yang setiap harinya kemudian mengirim Elia roti dan daging. Satu burung yang melambangkan kematian, tapi justru Tuhan memakai burung tersebut untuk memelihara Nabi Elia. Tapi ketika kita membaca kisah tadi, bahwa ternyata krisis itu pun melanda tidak hanya orang-orang yang tidak taat, tapi krisis yang terjadi pun melanda orang-orang yang senantiasa taat, termasuk Elia. Dan tidak terkecuali ada seorang janda yang kemudian mengalami krisis dan yang kemudian akhirnya bisa berdampak kematian karena mereka kemudian mengalami kelaparan. Nah, ketika saya merenungkan pada bagian ini, saya percaya bahwa kejadian yang kita alami ini bukan hanya 1-2 orang yang mengalami. Bahkan krisis kesehatan yang melanda dunia saat ini itu membuat orang-orang mengalami krisis dalam bidang ekonomi. Krisis yang hari ini menyerang kesehatan orang-orang, di mana kemudian berusaha untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi kemudian kita disadarkan bahwa ada begitu banyak orang yang hari-hari kehilangan pekerjaan. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing bahwa bagaimana kemudian ada kurang lebih 2 juta orang yang di PHK, yang dirumahkan karena perusahaan mereka, tempat mereka bekerja tidak bisa lagi untuk membiayai mereka. Saya tidak tahu apakah Anda mungkin menyaksikan video menjadi bagian yang mengalami PHK atau orang kemudian dirumahkan. Tapi sesungguhnya bahwa krisis yang dialami ini adalah krisis yang mengalami secara global. Dan saya berkunjung ke beberapa jemaat yang ada pun mereka ketika memiliki usaha, mereka berdagang, mereka berjualan, mereka pun mengalami krisis dalam kehidupan mereka, omset mereka mulai menurun. Tapi saya mau katakan pada saat ini juga bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim, dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita melihat sejenak tentang kisah ini, saya tertarik tentang kisah ini karena saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Elia, apa yang dialami oleh janda Sarfat itu mungkin yang saat ini kita alami. Nah, kita melihat ada bagian menarik di sini bahwa kita melihat bagaimana suatu ketaatan seorang nabi yang luar biasa yang bernama adalah Elia.
Seringkali orang ketika membicarakan tentang kisah ini, orang akan lebih fokus kepada janda, bagaimana janda ini taat kepada perkataan Elia. Tapi sesungguhnya kalau saudara melihat tentang kisah ini, sesungguhnya ada satu ketaatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Elia. Dan kita juga kita akan mulai melihat tentang ketaatan yang kemudian dilakukan oleh janda Sarfat. Ketika Elia sudah di dalam suatu zona nyaman, ketika Elia dipelihara oleh Tuhan, ketika Elia memiliki air yang cukup, ketika dia bisa minum dari air sungai di Kerit, kemudian dia diberi makan oleh setiap hari oleh Tuhan, dan satu bagian menariknya bahwa Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke satu daerah namanya Sarfat. Sarfat, kalau saudara menemukan apa arti Sarfat, yaitu artinya tempat peleburan atau pemurnian. Ya, Sarfat artinya tempat peleburan atau pemurnian. Dan Elia disuruh pergi ke daerah Sidon, yaitu satu daerah namanya Sarfat, ya, bagian daripada daerah Sidon. Dan daerah ini sesungguhnya ketika saya mulai mencari bahwa ini bukan sudah di bangsa Israel, ini di luar bangsa Israel, dan janda pun yang diketemukan oleh Elia ini pun bukan orang Israel. Kalau saudara masih ingat tentang kisah bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Alkitab memberikan penjelasan sedikit bahwa orang Israel itu tidak bergaul dengan orang-orang non-Israel, termasuk orang Samaria. Dan kalau saudara membandingkan tentang kisah daripada Yunus, ketika Yunus harus diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe, Yunus tidak mau. Kenapa? Karena Niniwe bukan orang Israel. Karena bagi Yunus keselamatan hanya untuk orang Israel. Tapi kalau saudara melihat ketaatan yang dilakukan oleh Elia, bahwa dia mau untuk pergi dari zona nyamannya. Dia mungkin sudah nyaman untuk dia bisa makan, untuk dia bisa minum, tapi dia pergi untuk suatu daerah yang dia tidak tahu tempat itu, yang dia tidak tahu dia harus berjumpa dengan perempuan seperti apa. Dan Alkitab mencatat bahwa dia harus pergi ke suatu janda. Alkitab tidak memberikan definisi jelas terhadap Elia bahwa dia janda seperti apa. Dia mengatakan bahwa kamu akan dipelihara, kamu akan diberi makan oleh seorang janda. Coba bayangkan bahwa Elia ketika dia perintahkan, dia harus pergi keluar daripada zona nyamannya, dia harus berjalan dari tempat dia sudah nyaman, sudah enak, kemudian dia harus berjalan ke tempat satu daerah namanya di Sarfat, kemudian dia harus berjumpa dengan seorang janda yang mungkin Elia pun tidak tahu, kota itu mungkin tidak hanya memiliki satu janda, dan pertanyaan selanjutnya, apakah belum tentu janda ini ada janda yang mampu atau janda yang kaya untuk memelihara. Dan kalaupun janda ini adalah janda yang kaya atau yang mampu untuk memelihara Elia, belum tentu dia mau. Karena Elia adalah orang asing. Tapi kita sudah tahu, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana kemudian Elia taat terhadap firman Tuhan. Yang mengeluarkan zona nyamannya untuk kemudian dia datang kepada janda tersebut. Saya tahu bahwa dalam kondisi saat ini pun ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya mereka hidup di dalam zona nyaman. Mereka mungkin dalam hal mereka sudah kelimpahan, mereka sudah bisa makan di rumah, mereka sudah bisa menikmati segalanya. Tapi kemudian mereka memiliki inisiatif, mereka mulai memiliki hati yang kemanusiaan, kemudian mereka mulai turun, kemudian mulai membagi-bagikan makanan, mereka mulai kemudian menjadi relawan, dan kita sudah tahu ada beberapa orang-orang yang kemudian akhirnya mereka akhirnya terinfeksi gara-gara mereka harus menjadi relawan. Ada beberapa dokter yang kemudian terinfeksi kemudian karena mereka tetap menjalankan tugas mereka. Sekali lagi bahwa ketaatan dari seorang Nabi Elia ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada begitu banyak orang-orang yang tetap taat meskipun dalam mengalami krisis. Ada orang-orang yang tetap taat dalam kondisi yang mungkin saat ini tidak mudah. Ketika kita mulai lanjut dalam kisah ini, kita tahu bahwa Elia pergi untuk berjumpa dengan suatu janda, dan kita tahu kisahnya kalau saudara melihat di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kini supaya aku minum. Saudara tahu bahwa perempuan ini tidak mengenal Elia, dan Elia pun tidak mengenal perempuan ini, dan kemudian Elia berinisiatif untuk meminta minum. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara tahu bahwa Elia bukan orang yang dikenal oleh perempuan janda ini. Elia orang asing, bahkan Elia orang baru mungkin di Sarfat.
Tapi ketika Elia kemudian mulai meminta tolong kepada perempuan ini, baru ngambil air, mungkin belum sampai ke Elia air tersebut. Kemudian Elia ini bilang begini, ambilkan makanan bagiku. Elia tidak sedang bertanya kepada janda itu apakah engkau punya makan atau tidak, tapi Elia bilang, saya minta makan. Saya bayangkan bahwa kondisi saat ini kemudian tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pastor kemudian datang ke rumah saudara dan kemudian dia meminta sesuatu yang saudara sendiri mengalami kekurangan. Saudara sendiri sangat membutuhkan itu, bahkan kehidupan saudara di situ. Mungkin berupa makanan, itu makanan terakhir saudara. Atau mungkin kalau kita bicara tentang materi, itu uang terakhir saudara. Dan ada seorang hamba Tuhan yang bilang, saya butuh uang sekian. Dan saudara tahu bahwa uang itu saudara harus belikan makanan dan seorang hamba Tuhan meminta itu. Saya membayangkan waktu janda ini kemudian mendengar perintah daripada Elia, ini bukan hal yang mudah. Dan saudara tahu di ayat 12, perempuan ini, janda ini ngomong seperti ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Elohimmu. Dia sedang mengatakan bahwa itu Tuhanmu. Dia nggak sedang menyembah Tuhannya Elia karena memang dia bukan orang Israel. Dia bukan penyembah kepada Yahweh yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali dia menjelaskan keadaannya, segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong roti dan kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya dan kami akan mati. Dia menjelaskan tentang apa kejadian apa yang dialami pada waktu itu. Saat ini pun saya tahu ada begitu banyak orang-orang anak Tuhan yang lagi bergumul tentang kehidupan. Yang tanda kutip mungkin lagi menaikkan keluhannya, Tuhan, bisnis saya seperti apa? Saya harus membiayai karyawan saya harus memberi makan istri saya, anak-anak saya. Dan kita berjuang, kita mulai menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba ada orang yang kemudian justru meminta sesuatu yang sangat kita perlukan. Dan kita akan lihat bahwa justru disinilah ada ketaatan yang luar biasa daripada seorang wanita. Dan ketaatan itu muncul dari iman yang benar. Saudara lihat di sini, ada suatu iman yang kemudian Elia katakan, ada suatu janji yang Elia katakan kepada perempuan itu. Tapi Elia itu berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatkanlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, ini janji Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Elia, saya membayangkan apa yang dialami oleh perempuan janda Sarfat itu. Dia mulai berpikir, kamu hanya ngomong seperti itu, apakah iya terjadi? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah dia tidak mau melakukan apa yang Elia katakan. Dan dia lakukan seperti apa yang dia katakan kepada Elia. Dia mulai mengumpulkan, dia buat roti, dan dia mulai membuat makanan terakhir. Kemudian dia makan, dan keesokan harinya dia mulai kelaparan dan dia akan mengalami kematian. Tapi pilihan kedua, dia taat kepada perkataan Elia untuk terlebih dahulu memberi makan kepada Elia. Alkitab tidak bilang bahwa dia memberikan semuanya, tapi dia memberi terlebih dahulu buat Elia. Dia memberi terlebih dahulu buat Tuhan. Dia memberi terlebih dahulu buat orang-orang yang mungkin hari ini mengalami kekurangan yang lebih daripada kita. Saya bersyukur dan saya mengingat ada seorang hamba Tuhan yang kemudian menceritakan bagaimana dia melayani di suatu kota besar di Indonesia, di Surabaya, kemudian hampir tiap hari dengan sumbangan dari orang-orang, kemudian dia melakukan dia hampir setiap hari untuk membagikan makanan-makanan gratis. Suatu ketika dia ada seorang yang kemudian buka tambal ban, kemudian ditanya bagaimana keadaannya, dan ternyata sangat memprihatinkan. Bahkan seringkali pun ada beberapa hari tidak ada orang yang tambal ban, karena kita tahu bahwa ada pembatasan untuk kita bisa keluar. Dan ketika dia tidak bisa makan, ya sudah, dia berpuasa. Dan ketika dia mendapatkan makanan tersebut, dia sangat begitu bersyukurnya. Hari ini kalau kita masih bisa makan, saudara, hari ini kalau kita masih bisa makan, kita bersyukur.
Karena sesungguhnya begitu banyak orang yang hari-hari ini untuk mereka makan saja, mereka harus bergumul. Mereka harus benar-benar berusaha untuk bisa membeli makanan. Nah, kejadian yang terjadi pada waktu itu yang dialami oleh janda Sarfat, krisis yang makanan untuk dia bisa mendapatkan makanan, itu membuat Tuhan tidak diam. Dan di sini sebenarnya keselamatan sedang diceritakan, mendapat bocoran bahwa keselamatan tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi setiap orang yang benar-benar datang kepada dia, bagi setiap orang yang Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain untuk bisa memperoleh keselamatan. Dan ini menjadi bagian di mana Tuhan terlebih dahulu memberikan bocoran bahwa Tuhan pun mengasihi orang-orang di luar bangsa Israel. Dan Tuhan pun yang sama mengasihi orang-orang yang mungkin saat ini belum menyembah kepada Yesus Kristus, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan terus memelihara kehidupan mereka melalui kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Elia. Ketika kita melihat bagian ini, bahwa tadi saya katakan bahwa poin keduanya, perempuan ini terlebih dahulu membuat sesuatu buat Elia. Dia memberikan persembahan yang terbaik. Ketika saya membaca ini seperti ada seorang anak kecil, kemudian ketika Yesus lagi menantang bahwa mereka harus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kemudian ada seorang murid yang kemudian membawa seorang anak kecil yang kemudian anak kecil itu hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi saudara? Ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibawa ke dalam tangan Tuhan, mujizat terjadi. Saya catat di sini bahwa ketaatan adalah hal yang sangat sederhana. Dan ketaatan yang sangat sederhana ini akan berdampak luar biasa ketika kita benar-benar menyerahkan ketaatan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketaatan yang kita bangun bukan karena kita takut. Ketaatan yang kita bangun karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Saya merindukan bahwa krisis yang kita alami ini tidak membuat kita gentar. Kalau saudara membaca bahwa setiap kehidupan orang percaya adalah kita hidup bukan karena apa kata manusia, tapi kita hidup karena apa kata Tuhan. Saudara baca di sini di dalam ayat selanjutnya, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan anak dia dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Pemberian yang diberikan kepada Elia menghasilkan mujizat. 5 roti dan 2 ikan itu cukup, bahkan lebih ketika diberikan ke dalam tangan Yesus, dan kemudian Yesus mulai mengucap syukur dan dibagikan kepada orang-orang tersebut. Tidak mudah untuk memberikan suatu taburan, suatu pemberian dalam masa krisis. Dan disinilah butuh iman yang luar biasa. Di sini kan dibutuh iman yang di atas rata-rata. Kita seringkali bisa menabur karena kita mengalami kelebihan. Tapi jangan pernah berhenti menabur sekalipun mungkin itu musim yang berat bagi kita. Ketika kita melihat kisah ini, seberapa sering kita kemudian untuk benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya, bukan karena kita melihat kondisi. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena kita mulai hitung-hitungan, wah ini gak cukup ini. Kita melakukan firman Tuhan karena kita percaya bahwa kita hidup karena firman Tuhan. Kalau saudara buka dalam Kejadian pasal yang ke-26, ada satu kisah yang bagi saya mengingatkan kita bahwa tidak mudah memang untuk menabur dalam kondisi yang tidak baik. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar dan kepada Abimelek raja orang Filistin. Di situ kita catat bahwa ada kelaparan terjadi di negeri itu. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-12, menarik. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tidak sedang menjelaskan bahwa tentang kekayaan Ishak, bagaimana Tuhan memberkati itu, tapi saya melihat bahwa Ishak senantiasa tetap menabur dalam kondisi yang tidak mudah.
Ada satu kondisi kelaparan, ada satu kondisi krisis yang terjadi pada waktu Ishak hidup, pada waktu kemudian Abraham kemudian memberkati Ishak. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak tetap menabur, saudara. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita mulai menjadi ego. Kita mulai memikirkan tentang kehidupan kita. Dan saya pun bertobat bahwa Tuhan ampuni saya kalau krisis ini membuat saya lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau sudah tahu, kita kembali kepada kisah daripada Elia. Apa yang terjadi? Kita sudah tahu bahwa sesungguhnya perempuan ini dipelihara oleh Tuhan. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saudara bayangkan, seandainya Elia tidak taat, janda ini mengalami kematian bersama dengan anaknya. Ketaatan Elia akan melahirkan ketaatan bagi orang yang lain. Ketika Elia mulai taat terhadap firman Tuhan, dia mulai datang kepada janda tersebut, dan ketika janda itu mendengar firman Tuhan, mendengar ada janji Tuhan yang dikatakan oleh Elia, dan dia taat terhadap apa yang dikatakan Elia, dia mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun sesungguhnya dia bukan bangsa Israel. Tidak berhenti di situ. Kalau saudara baca kisah selanjutnya, saya tutup dengan bagian ini bahwa ketika mereka mulai hidup, janda ini mengalami suatu penderitaan yang kemudian menyerang lagi dia, bahwa kemudian anaknya kemudian mati. Kalau saudara baca kemudian di kisah selanjutnya bahwa anaknya kemudian mengalami kematian. Sehingga sesungguhnya janda ini mulai berpikir, apakah ini karena Elia, kan Elia dianggap satu yang membuat kemudian anaknya ini mati. Tapi kalau saudara buka di dalam ayat yang ke-23 di pasal yang sama, 1 Raja-Raja 17, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke rumah dan memberikannya kepada ibunya, katanya, ini anakmu sudah hidup. Ketika Elia tinggal sama perempuan janda ini, Tuhan tidak hanya melakukan satu mujizat. Ketika dia memberikan ruang dalam hidupnya untuk seorang nabi ada. Dia memberikan ruang dalam hidupnya untuk benar-benar ada hadirat Tuhan dalam rumahnya. Dia belajar tentang Tuhan. Dia mulai bergaul dengan Elia, dan di situ ada hadirat Tuhan. Dan terjadi mujizat demi mujizat terjadi, di mana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan melalui tepung dan minyak itu tidak habis sampai masa berakhir, masa kelaparan tersebut. Dan mujizat selanjutnya ketika anak ini mengalami sakit dan kemudian kematian, kehadiran Elia membuat mujizat baru. Kehadiran Elia mendatangkan mujizat baru bagi janda tersebut, dan anak itu hidup. Saya tutup ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara tahu bahwa ketika Elia ada, hadirat Tuhan dalam kehidupan Elia itu berdampak kepada perempuan, dan perempuan itu belajar untuk taat. Dan ketika wanita ini membiarkan Elia untuk tetap ada dalam rumahnya, dia mengizinkan untuk Elia tetap bersama-sama dengan dia ketika ada bencana kembali terjadi. Tapi di tengah bencana ada mujizat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sebagai penutup. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi perenungan kita pada saat ini, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana ketaatan kita? Bagaimana taburan kita? Jangan sampai kita sendiri menghambat mujizat Tuhan karena kita tidak senantiasa taat. Ketika kita belajar untuk taat, kita sedang memperbesar iman kita. Kita sedang memperbesar kerohanian kita, roh kita. Bukan hal yang mudah, tapi percayalah bahwa di dalam ketaatan yang sangat sederhana akan mendatangkan hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Hal yang kedua, sudahkah kita melakukan peran kita dalam kehidupan kita? Mungkin kita menjadi orang yang kuat,
kerohaniannya seperti Elia yang kita membangkitkan. Kita mulai mendoakan orang-orang sekitar kita yang butuh. Kita mulai menyalurkan apa yang kita miliki. Kita mulai menyalurkan melalui tenaga kita, doa kita, bahkan dana yang kita miliki, materi yang kita miliki kepada orang-orang yang kesusahan. Tapi kalau kita pun seperti janda di Sarfat, saya berdoa biarlah kita belajar untuk tetap percaya. Kita belajar untuk senantiasa taat terhadap Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, perenungan apa yang kita bisa ambil dalam krisis ini? Kita mulai mengingat sejenak apa yang kita alami, bagaimana kehidupan kita sebelum kita mengalami krisis dan bagaimana ketika kita mengalami krisis. Pertanyaan saya, apakah kita semakin kuat dengan Tuhan? Apakah kita semakin melekat sama Tuhan atau justru kita semakin undur daripada Tuhan? Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita menjadi orang semakin melekat sama Tuhan. Kita naikkan permohonan kita, doa kita, keadaan kita kepada Tuhan itu tidak salah. Tapi jangan lupa untuk bersyukur dengan apapun juga. Karena ketika kita mulai bersyukur dan berharap kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Mari kita renungkan sejenak dengan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saya merindukan bahwa pada saat ini juga dimanapun engkau berada, baik engkau menyaksikan pada siang hari, pada pagi hari, pada siang hari, bahkan pada malam hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mengutus Nabi-Mu Elia kepada seorang janda di Sarfat. Ketaatan Elia kemudian berdampak di mana kemudian janda ini pun belajar untuk taat terhadap perkataan firman Tuhan melalui Elia. Kami pun saat ini Tuhan ketika menyaksikan video ini, kami pun belajar taat. Bukan seperti apa yang hamba katakan, tapi seperti apa yang firman Tuhan katakan melalui hamba-Mu. Kami belajar taat dengan apa yang kami miliki. Kami belajar taat bahwa segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Ketika kami menyerahkan persembahan kami, pemberian kami kepada Tuhan. Kami bukannya sekedar memberikan sesuatu di gereja, tapi kami sedang memberikan sesuatu kepada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kami. Ajar kami untuk senantiasa memiliki hati yang penuh belas kasihan sebagaimana Engkau Yesus. Ajar kami untuk kami membangun iman kami bukan karena keadaan. Kami bangun iman kami karena kami percaya akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pada saat ini. Apapun keadaan kami, bawa iman kami untuk masuk dimensi yang lebih tinggi lagi. Tolong anak-anak Tuhan yang mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka mengalami krisis kesehatan, mereka mengalami sakit, penyakit. Maka mereka yang mungkin hari ini terinfeksi virus COVID-19. Tuhan, mereka yang mengalami sakit apapun juga, kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kehidupan mereka. Saat ini juga mau berdoa buat setiap orang-orang yang mengalami krisis dalam bidang ekonomi mereka. Usaha mereka, perdagangan mereka, mata pencarian mereka, pekerjaan mereka yang mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau pelihara kehidupan mereka. Bagaimana Engkau memelihara kehidupan Elia dengan burung gagak. Kami tahu bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Inilah waktunya di mana kami bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mengajar kami dengan apa yang kami miliki. Seperti janda tersebut kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengelola dengan apa yang kami miliki, sehingga apa yang kami miliki Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan dalam setiap kehidupan kami, krisis-krisis yang kami lewati, tekanan hidup yang kami alami saat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jaminan kehidupan kami. Engkau selalu ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini untuk mengakhiri ibadah pada saat ini juga. Engkau ada bersama
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersyukur Tuhan Engkau telah menyertai jalannya ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya semua dapat berjalan dengan begitu indahnya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini juga, kami bersyukur buat setiap keadaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu sekali lagi. Berkati kehidupan mereka, anak-anak Tuhan yang mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan campur tangan membela kehidupan mereka. Berkati Tuhan dalam ketika mereka melewati krisis. Bela penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau berkati buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang beribadah saat ini juga. Biar Kau berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati apa mereka perlukan. Tuhan memberkati segalanya. Tuhan campur tangan. Kau berkati Tuhan dalam masa-masa krisis yang kami alami saat ini. Mari Tuhan Kau bawa kami untuk kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kami akan menceritakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun kami terpisah, kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami percaya kami bisa beribadah di rumah. Saat ini juga kami percaya pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Kau berkati, biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah online ini, Kau berkati kehidupan mereka selalu. Berkati pekerjaan mereka, berarti keluarga mereka, masa depan mereka, yang studi mereka diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak kami Tuhan yang mengalami kelulusan. Kami bersyukur Tuhan meskipun mereka tidak ujian pun Tuhan, tapi kami percaya
Kalau mereka bisa lulus dengan baik, kami percaya semua karena pertolongan dari Putra Tuhan. Kau berkati juga buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu yang sudah lewat ini. Kami percaya Tuhan berkati kehidupan mereka, pertambahan usia, pertambahan kebaikan Tuhan, pertambahan kemurahan Tuhan, hikmat Tuhan, menyertai kehidupan mereka, menyertai keluarga mereka, menyertai masa depan mereka. Kami percaya itu Tuhan. Kau berkati Tuhan buat setiap persembahan yang masuk dari anak-anak Tuhan. Mereka memberikan persembahan karena mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Melihat kondisi saat ini memang tidak mudah untuk kami menabur, tidak mudah untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kami percaya sebagaimana ada seorang wanita yang memberikan 2 peser itu menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami pun Tuhan memberikan persembahan bukan karena kelebihan kami, tapi kami berikan persembahan karena kami senantiasa percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa ini persembahan kami yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Berkati persembahan apapun juga Tuhan mereka persembahkan. Pemuluh hasil, persembahan untuk taburan, pelayanan, persembahan untuk perpuluhan. Tuhan Engkau berkati sesuai janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan buat pembangunan Tuhan. Persembahan untuk apapun juga Tuhan. Bahkan taburan-taburan yang mereka lakukan di luar sana, anak-anak Tuhan yang senantiasa menabur buat orang-orang yang kekurangan. Hamba-hamba Tuhan menabur buat orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kami percaya bila itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami taat sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kami untuk taat dan beriman kepada Engkau. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjaga anak-anak kami, menjaga orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mungkin kami tidak bersama-sama dengan mereka, tapi cinta kasih Tuhan menyatukan kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan terima berkat Tuhan. Mereka arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Bapa kasih, pulanglah lakukanlah kebenaran firman Tuhan sebagaimana engkau dengar pada saat ini juga. Tuhanlah yang akan membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhanlah yang akan memberkati engkau apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya engkau selalu berhasil. Bimbingan Tuhan sempurna dalam kehidupanmu. Jangan engkau pernah ragu dan tawar hati, karena percayalah bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Dia senantiasa memegang tangan kananmu. Diberikan engkau pengharapan yang baru, kasihnya selalu baru setiap sehari. Dan bila pemberian Tuhan sempurna dalam kehidupan. Dan terimalah berkat damai sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, Putranya Yesus Kristus dan Rohnya itu Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai engkau mulai daripada saat ini juga sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Semua terima berkat Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Amin. Terus berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.